Halo kawan Brit, jumpa lagi dalam Kabar Kawasan. Hoya menjadi salah satu tanaman hias yang digemari pada tahun 2025. Selain memiliki warna bunga beragam, tanaman epifit ini mengandung senyawa yang dapat menyerap racun di dalam ruangan. Bahkan, berdasarkan penelitian, Hoya diyakini memiliki kandungan antioksidan dan anti kanker. Sri Rahayu, peneliti Pusat Riset Botani Terapan mengungkapkan, selain memiliki bunga yang cantik, Hoya memiliki daya serap polutan udara lebih tinggi dibanding tanaman lidah mertua yang dikenal ampuh menyerap racun dalam ruangan. Prospek ekonominya pun menjanjikan. Hingga saat ini, permintaan bibit Hoya cukup tinggi di pasaran tanaman hias. Hoya banyak manfaatnya, tidak sekedar tanaman hias yang cantik, dia juga menyerap polutan di dalam ruangan. Di ruangan itu ada namanya volatile organic compound yang dikeluarkan oleh misalnya seperti cat, tembok, terus sofa dan lain-lain. Nah itu kemikalnya berbahaya buat kita. Itu bisa diserap oleh Hoya. Dan riset di Amerika menunjukkan kemampuan Hoya itu termasuk yang tinggi. Jadi lebih tinggi daripada sansevieria, lidah mertua. Nah, selain sebagai tanaman hias, dia juga dimanfaatkan sebagai obat. Dari riset terkini, banyak juga yang mengandung zat kemikalnya itu anti kanker dan lain-lain. Selain untuk mengobati penyakit degradatif, dia juga digunakan bisa untuk sebagai sumber bahan kosmetik, terutama skincare. Skincare sudah ada yang memproduksi di Perancis. Nah, kalau secara ekonomi sangat prospektif dan makin banyak sekarang yang mengekspor dan menjual bibit Hoya. Itu dari sisi tanaman hias saja ya. Belum kalau kita eksplor lebih lanjut menjadi produk-produk seperti obat. Untuk membudidayakan Hoya cukup mudah dilakukan, yaitu dengan metode stek. Bagi masyarakat yang tertarik dengan Hoya, dapat berkunjung ke rumah Hoya Kebun Raya Bogor yang telah diresmikan pada bulan Mei lalu. Itu untuk membudidaya, itu sebetulnya mudah ya. Tinggal dipotong jadi stek. Cuma memang dalam prakteknya ada jenis-jenis yang memang mudah, ada jenis-jenis yang agak sulit. Kalau terkait konservasi, karena ini juga epifit, kalau terjadi degradasi habitat, banyak penebangan pohon, tentu tempat-tempat tumbuhnya Hoya menjadi hilang, menjadi berkurang. Nah, salah satu caranya dengan diselamatkan, dikoleksikan secara eksklusif, yaitu di luar habitat aslinya. Salah satunya di kebun raya, seperti yang di kebun raya Bogor ini. Saat ini, koleksi Hoya sudah mencapai 120 jenis dan riset dasar masih terus dilakukan untuk menambah koleksi baru Hoya. Rahayu menyebutkan, untuk riset lanjutan omik Hoya akan dirintis. Riset ini untuk mengeksplorasi potensi-potensi genetik Hoya sehingga dapat dimanfaatkan untuk riset terapan. Riset Hoya selama ini lebih banyak ke dasar, menanam dan menghasilkan hibrid Hoya. Jadi kita sudah ada beberapa varietas, mengembangkan hibrid-hibrid lebih lanjut itu untuk hortikultura. Sekarang sedang merintis riset tentang omics ya, dari mulai genomics. Jadi kita melihat whole genomnya dari sisi genetiknya Hoya itu bagaimana potensi-potensi, dari situ kita akan bisa anotasi gen-gen apa yang bisa dieksplor lebih lanjut untuk produk-produk berikutnya. Risetnya ke depan ke arah itu, meskipun kita tetap juga masih konsen ke riset-riset yang masih di. Demikian liputan kami kali ini. Nantikan informasi lainnya dalam Kabar Kawasan berikutnya. Saya Andalusia Arini, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Riset dan inovasi untuk Indonesia Maju, Print TV, TV Riset Zaman Now.